Selamat sore rekan-rekan AS 81 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Apa Kabar AS 81. Kali ini kita berbincang-bincang dengan rekan kita Mbak Wistiani. Apa kabar Mbak Wis? Alhamdulillah sehat semua. Seneng ya bisa jumpa lagi. Lama nggak jumpa, tapi kemarin sempat ya kita ketemuan di Emplak itu ya. Ben loh. Wah itu kalau nggak dicat si Japri sama Jeng Sulistyowati, aku nggak tahu tuh. Oh iya, kalau kita suka ngumpul-ngumpul di situ ya, markas kita itu. Terus jadi kangen sama teman-teman. Iya Mbak, kita pengen bincang-bincang kenangan zaman SMA dulu. Mesti banyak banget kenangan di sana. Bisa cerita Mbak? Cerita yang menarik adalah mungkin nih yang nggak ada persamaannya dengan teman-teman yang lain. Apakah itu? Apa yuk? Nah itu dia. Jadi apa ya? sopo sing mbak Urekso SMA telu, ayo. Mbak Ani. Kepala sekolah, bukan ya? Kepala sekolah yang mana? Kan Pak banyak Suwarto kita ya waktu awal-awal kan? Bukan. Bukan. Atau Pak Japar? Penjaga pintu itu. Apa Bandi kayak? Masih ingat ya Bandi berat. Bukan toh, jangan nih. Apa ya? Ini yang dia berada di sana setiap saat. Padahal bukan penjaga pintu SMA 3 yo. Dia main di sana. Jagain SMA itu sebetulnya ya. Rumahnya yang di sana itu. Iya. Yang Mbak Urekso SMA 3 nih, yang punya SMA 3. Ternyata ya. Baru nggak loh. Iya. Cerita dong kenangan. Iya. Sang Mbak Urekso ini. Jadi yang menyenangkan adalah jadi tempat jujukan teman-teman lo itu. Delik. Iya. Mereka kalau delik sok-sok jujuknya ke rumah saya. Bisa lewat pintu depan, bisa lewat pintu belakang tuh. Oh gitu. Saya tidak termasuk loh. Biasanya kakung. Nek ora loh. Kalau jam istirahat itu suka wis nyaluk ngombe wis. Jujukan bener itu. Kalau minum. Belum lagi kan itu di dalam itu kan banyak pohon, buah-buahan. Ada jambu, belimbing, mangga. Nah, sudah. Begitu musim panen berbuah, disenggek itu dari luar. Aman ya berarti. Semolong. Itu sampai Pak D sama Bude, an kayak lu kanca-kancamu kayak an. Ternyata kita udah diapalin. Iya. Ya maklum ya zaman-zaman segitu ya. Betik ya. Tapi yang ini teman-teman ini yang bedik ceritanya. Kalau saya sih kayaknya ya rumah sendiri ya makanya lurus. Lempeng-lempeng aja nih Wahdan. Ya kenangan teman-teman zaman dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu kalau nggak salah sebelum penjurusan. Iya. Aku 1-2 ya kayaknya ya. 1-2. Kelas 1-2. Aku ingat soalnya waktu itu satu kelas sama almarhum Ilham. Ilham, oh ya. Mbak Lis, Jeng Sulistyowati. Mbak Lis, iya. Iya deh. Terus Retno apa ya? Retno Lestari. Mbak Retno. Sebelum penjurusan waktu itu. Sebelum Ci Anyar-anyaran. Oh iya. Sama siapa lagi yang lain ya? Iya, kayaknya sama Jeng Sulistyowati. Apa sama Susandaru juga ya? Almarhum ya? Kayaknya Susandaru gue kelas 1 bareng aku. 1-7 dia. Oh iya. Mungkin setelah penjurusan dengan Susandaru. Setelah penjurusan ya. Iya. Waktu penjurusan tuh aku kelas 1 TA-nya tabrak aku kali. Ibatozo masa. Tapi maksudnya aku lupa. Masa daftar IPS? Kan nggak mungkin. Aku nggak lupa ya. Tapi masih sering berhubungan dengan teman-teman yang lain barangkali. Kalau masih sering itu dalam arti benar-benar dekat, ya itu ada.
Ada. Karena sampai sekarang dia satu tempat kerja dengan aku. Siapakah? Itu Mas Boje. Oh, Mas Boj. Oh. Heru Muriawan. Iya. Iya. Oh. Itu karena ya sama-sama kan dia iya. spesialis Anak juga, iya. Sama-sama Oke. spesialis anak. Perlu nih Om, nanti di Iya. kasih Asik kalau prospek. sama Heru bisa nembang barang. Itu sampai sekarang ya, Jim ya. Masih bedik tuh anak itu satu. Oh, iya? Heru Muriawan. Halo Heru. Nah, ini tunggu ya. Tunggu ya. Udah mabluk rambutnya tapi masih banget diatur. Karena kebetulan aku ininya ceritanya Tok Men Kepoloni gitu. Nah, salah satu stafnya adalah Heru Muriawan. Aduh, Ngilangan. ya itu. Itu ngilangan. Bener. Nah, tunggu ya Pak Heru. Aduh, ya gitu. Terus kemana lagi setelah kelas 1? IPA berapa? 1 atau 2? IPA ya? 1 kayaknya ya. Dulu kayaknya kalau Retnonu sama ini enggak? Nonu Berani jelas ya. Terus Sri Mulyani. IPA 1 itu berarti. Terus Pak Nina Anindya. Nina almarhum ya. Almarhumah. Iya. Aku kok ya, wah memorinya kurang baik nih aku. Tapi kan dulu pinter ya. Kalau nggak salah kan dulu ikut AFS juga ya. AFS itu waktu itu seleksinya, proses seleksinya itu aku bareng sama Jeng Sri Mulyani loh. Oh, tapi yang katut ya dengan sebetulnya dua-duanya katut. Oh, katut. Bu Sri Mulyani kan jelas. Sip. Nah, waktu itu beliau memutuskan untuk tidak berangkat itu karena ada sesuatu deh, ada masalah di rumah dan beliau memprioritaskan urusan keluarga tersebut itu di rumah sehingga memutuskan untuk tidak berangkat. Tuh. Keren loh. Ya. Jadi jenengan aja yang berangkat mewakili sekolah kita ya. Ya, berapa lama itu Mbak dulu? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? Oh, berarti sempat berhenti setahun ya berarti jenengan ya. Jadi waktu itu kan kita sudah lulus ya. Saya sudah diterima di FK. Oleh karena saya memilih untuk berangkat, maka saya mengajukan cuti 1 tahun ke Undip. Dan alhamdulillah waktu itu saya diberi persetujuan ya untuk ikut ini ya. Untung tapi pas kelas 3 ya, jadi nggak di kelas 2 ini kan bisa berhenti ulang lagi, tetap mau nggak mau ya kalau ini ya. Untungnya sudah pas mau masuk ini ya di FK-nya ya. Terus selain itu kegiatannya, kayaknya dulu aktif banget loh, Mbak Wis. Oh sih. Paskibraka. Ya. Nah di Paskibraka ini saya ketemu calon suami. Oh, Mas Aris ketemunya di sana ternyata. Kita terus ngejalan kuliner latihan. Sama-sama wakil dari Jawa Tengah. Ya. Waktu itu seleksi pertama itu yang terpilih saya sama almarhum Mas Ilham. Mas Ilham ya. Pramudani. Iya. Kemudian ya itu kan berjenjang ya, dan seterusnya. Kemudian yang putri dari Semarang, kemudian yang kakung dari Surakarta, Solo. Nah itu Mas Aris itu mewakili yang Surakartanya. Pengalaman waktu jadi anggota Paskibra, suka dukanya itu loh. Wah ya, alhamdulillah benar-benar lain dari yang lain. Jadi selama kami tidak hanya dilatih untuk baris berbaris, tetapi bagaimana disiplin. Dan juga selama setiap malam itu kami diberi pelajaran, terutama namanya apa itu yang waktu dulu itu Pancasila itu apa? P4 itu? Nah P4, panjangan apa itu ya? Aku lupa. Nah itu pengamalan ada banyak amalan Pancasila itu. Benar-benar digembleng, jadi kami itu ceritanya ditingkatkanlah loyalitasnya, rasa cinta negaranya kepada bangsa Indonesia. Ya, kemudian saat itu kan ada momen di mana kami disumpah terus menjunjung bendera tiap merah tanggal 16-nya itu ya. Kalau lihat di TV itu kan sebelum juga kan itu malamnya itu kami disumpah benar-benar
meresap pasti banget. nangis ya. Iya. Kan trennya bukan pasti Iya. kan. Dan itu ya Benar. saya kira itu suatu program yang baik menurut Iya. saya. Benar-benar bagaimana kita dari awal itu sudah ditingkatkan atau dimunculkan rasa cinta pada tanah air. Benar, disiplin banget. Benar ya, pantesan sampai sekarang disiplinnya masih terasa ya, masih kebawa terus ya. Berapa lama itu Waktu itu latihan? 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Mhm. Oh, 1 bulan. basecampnya di mana? Di Waktu Istana itu kalau juga? nggak salah di Cibubur apa ya? Oh iya iya iya. Aduh, ya, Terus habis itu mendekati hari-harinya Hari-harinya kami mendekati latihannya langsung di istana. di Istana Merdekanya ya. Iya. Ya. Berarti Alhamdulillah. selalu terkenang ya setiap 17-an ya. Iya, terkenangnya karena ya banyak ya. Iya, heeh. Ya karena pengibaran bendera itu Iya. dan juga bagaimana bertemu dengan itu ya. Dan juga beberapa tahun berikutnya Heeh. anak saya nomor 2 itu lahir tanggal 17 Agustus. Wih, kalau dulu biasanya ada yang hadiah dari apa gitu kan, Iya, suka kan? oh, iya. Sekarang enggak ya? Oh enggak ya? Iya. Terus kayaknya juga nari. Ini nih kalau nari ini panggilan jiwa. Nah, sampai sekarang masih? Alhamdulillah sampai sekarang saya Waduh, masih menari. wah, nguri budaya bener ya. Menarinya itu karena begini, jadi terus terang apa ya, sebetulnya kalau khusus enggak ya, tetapi Iya. karena rasa panggilan jiwa atau apa ya. Terus kemudian di Rumah Sakit Karyadi itu ada klub namanya KKB, Karyadi Krida Budaya. Oh. Di situ para staf medis siapapun juga, jadi tidak harus dokter, perawat, terus ada outsourcing, petugas Pokoknya apa keluarga saja, besar itu isi, ya dan yang masih sebagainya. kerja. Ya, Oh. itu berlatih menari secara rutin seminggu sekali. Oh. Ya. Nah, pada beberapa event tertentu seperti misalnya HUD Karyadi atau Dies Natalis FHUD, kadang-kadang kami menari atau pentas di Taman Budaya Raden Saleh bersama dengan kelompok wayang orang Ngesti Pandowo itu ya. Iya. Oh iya iya. Saya pernah sih nonton dulu, tapi yang main anak-anak SMA 1 malahan. Ya. Mereka main di situ kerjasama dengan wayang orangnya toh. Ya, Ya gabung sih kayaknya nggak semua pemain ini. Sempat diundang suruh nonton. Pernah sekali. Kapan-kapan kalau Mbak Wis main ke sana nonton yuk kita rame-rame. Ayo. Ya, tapi sebenarnya kalau di pentas di Ngesti Pandowo itu nggak rutin ya. Hanya ya kalau ada event tertentu. Tentu iyalah. Kalau rutin juga yo pasti capek banget ya. Butuh latihan ya kan ya. Ya, terus kadang-kadang kalau di Karyadi ada acara pas beberapa tahun yang lalu itu setelah acara 17 Agustusan itu ada flash mob. Jadi kemudian secara spontanitas, tapi sudah ada yang dilatih kita Langsung ke mana ya di umum gitu ya, masuk langsung nari. Tariannya apa tarian Jawa? Tarian Jawa, tapi yang gampang-gampang kalau nggak gitu nanti upacara nggak iya Memang itu ya. Perlu ditiru yang lain ini nanti institusi yang lain maksudnya juga ya. Ya tetap membina karyawan-karyawatinya gitu kan. Cinta budaya. pernah pamer sama ini Nugrani. Dia kan menari banget. Jadi waktu itu waktu SMA yang suka menari kan ada Tira Stina di Pintu Kartikani, Iya. Nugrani, Mbak Aditi ya. ya itu kita sering ketemu tapi kok ya. Iya, tapi sebagian besar putri kok ya. Iya memang kan yang Nggak ada ya. dulu kalau nggak salah kan kita karena ikut Pak Taman itu ya Pak Suti ya ekstrakurikuler itu ya terus berlanjut ya kalau jenengan langsung yang tarian yang susah-susah. Kalau saya dulu itu cuma yang masalah awal-awal. Banyak sekali ternyata ya ceritanya. Setelah dari SMA terus kemana lagi? Mana ya?
Ya paling apa sih, sekolah Iya. lagi. Oh, sekolah lagi ya. Nah, Terus? ya seperti biasalah dituntut Ah. karena berdinas di rumah sakit Karya satu dia, rujukan itu ya harus paling tidak spesialis apa Oh, gitu. gitu. Kan Terus, sekolah. Terus habis itu harus spesifik lagi, sekolah lagi. lagi. Aduh, saya Dokter kapan memang butuh selesainya? sekolah terus ya. Dituntut untuk selalu ini ya, update dengan perkembangan zaman. Aduh, guyonnya kapan nih? Terus, Anak saya 3, yang nomor 1 dosen Fakultas Hukum di Universitas Jember. oh di Jember sana. Ah, di Oh Jember. bisa, oke. Itu juga lulusan hukum Undip. Undip. Oh. Kemudian Kalau nggak salah yang dulu muridnya Mbak Neni ya? Neni. Mbak Neni pernah Prof Rayu juga. Oh iya. yang rambutnya sekian. Iya, yang dulu anaknya Mbak Wis, rambutnya gondrong, adanya. Kemudian yang nomor 2 itu juga lulusan Undip, Di apa? teknik industri. Tapi sekarang menjadi ibu rumah tangga. Itu ngomong anak-anaknya. Iya, nggak apa-apa. Cucu saya sudah 2. Cucu sudah 2. Kemudian yang nomor 3 lulusan FIB UGM. Sekarang bekerja di Jakarta. Oh di Jakarta. Berarti ini mencar yang 2 ya? Yang satu yang ibu rumah tangga di Semarang sini. Jadi Semarang. Sebetulnya dia ada rumah sendiri. Tapi semenjak saya sendiri, kemudian akhirnya dia kan juga suaminya dinasnya di luar Jawa. Oh, jadi saling menemani. Akhirnya terusnya. ya, terus kita yuk bargaining. Lah ya. Sama-sama ya malah enak ya bisa ngomong cucu juga, salah satu lebih dekat gitu ya. Aduh, apalagi ya Mbak ya? Tapi kayaknya udah banyak banget nih ya yang cerita ya. Udah, terakhir statement buat teman-teman apa? Buat teman-teman. Iya, bahwa ini seiring dengan berjalannya usia ya. Oh iya. Kita ini kan semakin lama ya semakin apa ya, tentu saja menua begitu ya. Terus kemudian iyalah pastilah, nggak mungkin muda. Setelah makan asam garam ceritanya, meskipun belum tuntas nih ya ceritanya ya. Tapi memang betul ya bahwa ketika bertemu lagi dengan teman-teman semasa sekolah, itu rasanya kok terus jadi bergairah. Jadi iya kan, lebih semangat kan? Lebih semangat. Karena rutinitas misalnya setiap hari dinas dimanapun juga berada itu kan sesuatu yang rutin ya. Meskipun ada challenge juga lah, tapi paling tidak ya isinya mungkin perintah sana, perintah sana. Tapi kalau ketemu sama teman-teman yang dulu ngakak-ngakak. Iya wes, cerita itu zaman dulu. Apalagi Iono. Iya, wah wes. Gitu kan. Nah itu kok rasanya kok terus jadi wah lebih ada warna lain. Kan? Warna lain. Makanya, ayo sekarang gabunglah dengan kita biar lebih tambah semangat menjalin tali silaturahmi, ngerabuk nyawa. Bener banget. Dengan banyak tertawa itu saya juga bikin kita lebih sehat kok. Betul. Lebih berani juga biasanya dulu tuh kayak saya ya dulu itu orang belakang, sekarang berani banget nyanyi, melu jogetan. Ternyata banyak manfaatnya. Satu titik. Iya. Betul sekali. Iya. Demikianlah teman-teman bincang-bincang kita dengan Mbak Wis. Sebenarnya masih pengen cerita lagi loh Mbak. Iya ya. Ada waktu nih. Soalnya kalau kelamaan nanti susah itu bedanya. Ini yang direkturnya nih Mas Hantono ini lah. Ini sudah dari tadi ngabani gini-gini terus. Aduh. Iya. Demikianlah teman-teman. Semoga bermanfaat bincang-bincang kita dengan Mbak Wistiani. Sampai ketemu lagi di Apa Kabar selanjutnya. Dah. Sampai jumpa teman-teman.